Kemudian jawaban yang pertama adalah tuduhan bahwa Islam adalah hasil jiplakan dari agama Yahudi tidak benar dan tidak memiliki bukti yang kuat. Kesamaan ajaran dalam beberapa hal bukan berarti meniru, melainkan karena Islam adalah agama terakhir yang menyempurnakan ajaran tauhid dari nabi-nabi sebelumnya. Misalnya, penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari memang disebut dalam Islam dan Yahudi, tetapi konsepnya berbeda. Dalam Islam, Allah tidak membutuhkan istirahat setelah menciptakan alam semesta, sedangkan dalam kitab Yahudi disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Ini menunjukkan perbedaan yang jelas. Begitu juga dengan hari Jumat dalam Islam dan hari Sabtu dalam Yahudi. Kemudian orang Yahudi dilarang bekerja pada hari Sabtu. Sedangkan dalam Islam hari Jumat adalah hari istimewa untuk sholat Jumat. Tetapi umat Islam tetap boleh bekerja setelahnya. Jadi aturan dalam Islam berbeda dengan Yahudi. Mengenai beberapa kosakata dalam Al-Quran yang mirip dengan bahasa Ibrani, hal ini wajar karena bahasa Arab dan Ibrani berasal dari rumpun bahasa yang sama. Ini bukan bukti bahwa Islam menjiplak Yahudi, melainkan bagian dari hubungan bahasa yang alami. Nabi Muhammad memang pernah berdagang ke Syam, tetapi tidak ada bukti bahwa beliau belajar agama Yahudi dari pemuka agama di sana. Jika Islam hanya meniru Yahudi, seharusnya kaum Yahudi lebih mudah menerima ajaran Nabi Muhammad, tetapi kenyataannya mereka justru menolak. Jadi, Islam bukanlah hasil jiplakan, melainkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Al-Quran memiliki keunikan tersendiri yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dalam kasus suami yang ingin mendapatkan kelapa muda untuk istrinya, metode dan metodologi bisa diterapkan untuk menemukan solusi yang tepat. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Suami tersebut bisa memilih berbagai metode yang sesuai dengan nilai, etika, dan hukum. Misalnya meminta izin kepada pemilik pohon untuk membeli atau mengambil kelapa secara sah. Jika itu tidak memungkinkan, ia bisa mencari penjual kelapa muda di daerah lain atau meminta bantuan orang lain yang lebih ahli dalam memanjat pohon. Dari sisi metodologi, suami harus mempertimbangkan cara yang paling efektif, aman, dan sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh ajaran agama Islam. Jika ia memilih metode yang salah seperti mencuri, maka tindakan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan. Dengan menggunakan metode yang benar, tujuan tetap bisa tercapai tanpa melanggar norma sosial dan agama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa itu metodologi studi Islam? Adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara mendalam dan sistematis. Dalam peta konsep metodologi studi Islam, terdapat 3 konsep utama, yaitu sumber Islam adalah Al-Quran dan hadis. Metode kajian Islam yaitu tafsir, sejarah, sosiologi atau filsafat, serta pendekatan dalam memahami Islam, normatif dan empiris. Islam dapat disebut juga sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki struktur dan metode yang ilmiah. Islam bukan hanya agama yang berisi aturan ibadah, tetapi juga memiliki sistem ilmu yang luas seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, hingga sains yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Islam juga mendorong penelitian dan pencarian ilmu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya. Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Banyak konsep dalam Islam yang terbukti seluruh dengan sains modern seperti proses penciptaan manusia, hukum alam, dan ilmu kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga tentang ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Dengan demikian, Islam bisa dikaji menggunakan metodologi ilmiah dan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.